Bab 27. Di Mabuk Cinta. Pergilah kalian berdua, jangan datang kalau tidak aku panggil. Nizam melalui isyarat tangannya menyuruh dua orang pelayannya menyingkir dari hadapannya. Wajah Nizam kelam, matanya benar-benar sedingin salju. Para pelayan di istananya tampak lebih suka menyingkir daripada bertatap muka dengannya. Sudah 2 gelas. Dibanting gara-gara minuman tidak sesuai dengan rasanya. Tadi dia minta jus jeruk, tapi kemudian jus itu dilemparkan ke dinding karena katanya terlalu asam. Kemudian minta kopi, tapi cangkir kopinya juga kemudian dilempar ke kaca jendela hingga terberai. Yang paling mencekam adalah ketika para pelayan menyiapkan makan siang. Tapi bukannya dimakan, malah taplaknya ditarik sampai makanan berhamburan. Para pelayan langsung lari membereskan makanan yang berhamburan. Mereka membereskan makanan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka tidak ingin kena murka majikannya. Bahkan kalau bisa nafas pun ditahan agar jangan sampai terdengar. Nizam masuk ke dalam kamarnya. Ia lalu mengambil air wudhu dan mulai sholat untuk menenangkan hatinya. Ya Rab, hamba tidak akan pernah berhenti berharap dan akan terus berusaha agar Alena menjadi milik hamba. Ampunilah hamba yang sudah lepas kendali. Nizam tersungkur di atas sajadahnya. Menjelang malam Nizam masih muram. Ia sama sekali tidak bersedia makan apapun. Pelayan sudah bolak-balik menyajikan makanan. Paman Harun adalah pengasuh pangeran sejak kecil. Dia selalu ada di samping pangeran sejak pangeran berusia 5 tahun. Dia yang mengatur seluruh keperluan Nizam. Paman Harun sudah berumur 50. Hidupnya benar-benar diabadikan untuk Nizam. Ia terus berdiri di depan kamar Nizam. Bolak-balik ngecek apa pangerannya sudah bersedia untuk makan tidak. Tapi Nizam tetap terdiam. Ketika Paman Harun meminta izin untuk masuk ke dalam kamar, Nizam tetap terdiam. Membuat akhirnya Paman Harun nekat membuka pintu dan masuk ke dalam kamar yang memang tidak ada kuncinya. Paman Harun melihat pangeran yang diasuhnya sedang berdiri di samping jendela menatap ke arah taman sambil membeku. Ia tidak menoleh sedikit pun ke arah suara langkah kaki yang terdengar di keheningan suasana. Nizam tahu pasti siapa yang datang karena memang tidak akan ada yang berani masuk selain Paman Harun. Bahkan kepala asisten rumah tangganya pun Arani tidak berani. Arani hanya diam saja di dekat meja makan bersama 4 pelayan wanita di bagian pelayanan makanan. Chef dan para stafnya di dapur istana juga tidak pernah beranjak dari dapurnya, karena harus siap sedia menunggu pangeran untuk bersantap. Tugas mereka belum selesai sampai pangeran bersedia untuk makan. Assalamualaikum, mohon maaf paman datang tanpa seizin pangeran. Katanya sambil membungkuk. Nizam masih berdiri membisu. Paman Harun pun diam. Ia tidak pernah melihat anak. Pergilah kalian berdua, jangan datang kalau tidak aku panggil. Nizam melalui isyarat tangannya menyuruh 2 orang pelayannya menyingkir dari hadapannya. Wajah Nizam kelam, matanya benar-benar sedingin salju. Para pelayan di istananya tampak lebih suka menyingkir daripada bertatap muka dengannya. Sudah 2 gelas. Dibanting gara-gara minuman tidak sesuai dengan rasanya. Tadi dia minta jus jeruk, tapi kemudian jus itu dilemparkan ke dinding karena katanya terlalu asam. Kemudian minta kopi, tapi cangkir kopinya juga kemudian Apakah paman tahu kapan aku minta sesuatu pada ibunda? Paman Harun menggelengkan kepalanya. Anak asuhnya bukan tipe anak yang suka meminta ini. Itu pada orang tuanya. Ia bukan anak manja yang suka berpesta pora. Pangeran Nizam lebih suka diam di dalam kamar belajarnya, atau perpustakaan daripada hura-hura. Paling sesekali ia hanya ngobrol-ngobrol dengan saudara-saudaranya sebentar. Ketika Pangeran Nizam melontarkan pertanyaan itu kepadanya, ia tahu persis apa maksud dan tujuan dari pernyataan itu. Apa yang sedang dialami oleh Pangeran Nizam sudah ia pelajari sebelum gosip itu tersebar. Gosip bahwa pangeran jatuh cinta dengan gadis Indonesia di Amerika sudah jadi berita hangat di kalangan istana. Entah dari pelayan bagian mana asal mulanya menyebar, karena kalau dari kepala asisten pribadi tidak mungkin. Dari kepala departemen pelayan juga tidak mungkin. Berarti, dari para pelayan tingkat rendah. Gosip bahwa ratu tidak mungkin mengizinkan ada wanita luar yang akan menjadi istrinya membuat gosip semakin panas.
Hamba sangat memahami perasaan tuanku, tapi menurut paman yang bodoh ini, apakah pangeran tidak mencoba untuk berpikir secara jernih? Jernih apa? Perasaan ini belum pernah aku alami. Selama ini selain pendidikan yang kejar, aku tidak pernah menginginkan apapun, termasuk tahta kerajaan ini. Aku yakin akan ada banyak pangeran yang mungkin lebih siap. Jadi kalau karena alasan tahta yang menyebabkan aku tidak bisa menikahi Alena, maka aku siap mundur. Tuanku tidak semudah itu hendak memberikan tahta kepada yang lain. Secara garis keturunan, tuanku yang paling berhak. Secara pendidikan, tuanku juga memiliki gelar yang paling banyak. Secara akhlak juga tuanku dianggap yang paling mulia. Adik-adik pangeran dan sepupu pangeran lebih suka berhura-hura menghabiskan aset kerajaan daripada belajar jadi raja yang baik. Kalau perkara menginginkan jadi raja pasti banyak. Tetapi, belajar untuk jadi raja yang baik belum tentu benar. Dan yang terpenting, rakyat sangat percaya bahwa pangeranlah yang paling pantas menjadi raja. Paman Harun berhati-hati dalam memberikan penjelasan. Nizam terdiam, ia menjadi serba salah. Tetapi pada dasarnya orang yang sedang jatuh cinta memang egois. Pertimbangan sebesar dan seberat apapun tidak akan mempengaruhi otaknya apabila perasaan sudah mendominasi logikanya. Mengapa pula aku harus mengorbankan perasaan untuk orang lain? Mengapa kebahagiaan mereka harus menggeser kebahagiaanku sendiri? Ini menyangkut takdirku sendiri, jadi siapapun tidak ada yang bisa merintanginya, baik ayahanda, ibunda, ataupun rakyat. Tuanku, lalu bagaimana dengan Putri Reina? Bukankah selama bertahun-tahun Putri menunggu pangeran untuk menikahinya? Tidak pangeran merasa iba kepadanya? Paman Harun mencoba untuk mengetuk hati pangeran. Karena biasanya pangeran yang di luar terlihat dingin padahal hatinya sangat baik. Reina, Putri Reina, aku membebaskannya, dan aku yakin dia akan bahagia dengan pembebasan ini. Bukankah selama ini yang paling dirugikan dalam perjodohan adalah wanita? Dia pasti akan berterima kasih padaku. Tugasku sekarang adalah meyakinkan ibunda dan pihak di dadanya. Virus cinta telah merubah pangerannya yang cerdas dan jenius menjadi seperti remaja yang dimabuk cinta. Istana Ratu Sabrina. Jadi dia mengamuk di dalam istananya? Tanya Ratu pada pelayan di kediaman Nizam. Betul yang mulia Ratu. Gelas dipecahkan dan hidangan makan siang yang terhidang di meja ditarik taplaknya, hingga makanannya berhamburan. Hamba belum pernah melihat tuanku yang mulia pangeran semarah ini. Belum apa-apa wanita itu sudah membuat Nizam berubah begitu drastis. Ini tidak bisa dibiarkan. Ia harus menikah secepatnya dengan Putri Reina. Sarifah, kamu boleh pergi. Tetap awasi tingkah Pangeran Nizam, kemudian laporkan kepadaku. Tapi ingat berhati-hati dengan Arani, asisten kepercayaan pangeran. Jika tahu kamu adalah mata-mataku, maka kau akan langsung dipecat. Tentu yang mulia Ratu, hamba mohon izin untuk pamit. Pelayan itu membungkuk memberikan hormat lalu berlalu. Ratu Sabrina memanggil asistennya sendiri. Tak lama tampak wanita bertubuh tinggi besar, berambut pendek dan berwajah cantik tapi tegas menghampiri Ratu Sabrina. Aku merasa bahwa Nizam akan bersikeras untuk menolak Reina. Padahal Perdana Menteri Salman sudah mendesak kerajaan agar pernikahan segera dilangsungkan. Bukankah kamu? Pergilah kalian berdua, jangan datang kalau tidak aku panggil. Nizam melalui isyarat tangannya menyuruh dua orang pelayannya menyingkir dari hadapannya. Wajah Nizam kelam, matanya benar-benar sedingin salju. Para pelayan di istananya tampak lebih suka menyingkir daripada bertatap muka dengannya. Sudah 2 gelas. Dibanting gara-gara minuman tidak sesuai dengan rasanya. Tadi dia minta jus jeruk, tapi kemudian jus itu dilemparkan ke dinding karena katanya terlalu asam. Kemudian minta kopi, tapi cangkir kopinya juga kemudian Untuk pabrik industri kita. Kita tidak bisa gegabah untuk mencoba mengganggunya. Lagi pula, dia sekarang ada di Amerika, dan jika ketahuan tindak kejahatan, maka hukumannya akan berat. Ratu Sabrina terdiam tanpa berkomentar. Ia sedang berpikir sangat keras.